Saya nggak tahu, padahal sekolahnya lumayan. Itu sahnya itu loh, itu sahnya. Kita susah mengerti dewa mabuk ini loh, jarah ini. Iya. Dia bilang, "The king, you are great man." Saya nggak minta apa-apa, cuma satu aja kalau boleh. Boleh minggir dikit gak? Satu pasukan dari dunia Kristen dibakar, dari dunia Islam dibakar, habis dia. Selain kebakaran sendiri. Ya, tetapi setelah itu, setelah Bologna, Paris, Setelah Oxford, tragedinya nggak kayak gitu. Mulai ada renaissance, timbul kesadaran baru. Orang seperti Newton bilang, ya jangan tanya gua dong siapa menciptakan gravitasi. Pokoknya aku temukan ini ada. Gua temukan formulanya bagaimana menghitung. Soft power terbesar Amerika kan pemikiran di universitas. Kok jadi obok-obok sama sama dewa mabuk, pengusaha kasino, pengusaha properti. Hello everybody, jumpa lagi di Padepokan Gunung Salak Freedom Institute, tempat yang asik untuk obrolan penuh daging tanpa bikin pusing. Dan di meja panjang ini sudah hadir Lang Hidayat dan Bang Celi. Halo. Halo. Lang Hidayat top. Hari ini gelap-gelap semua nih kita nih. Iya, ada apa ini? Kita berduka atas perang Donald Trump terhadap universitas. Itu dia. Pertama kasih harapan di dunia Arab. Wih bagus nih, bener nih. Naik dan turun. Naik dan turun terus begini. Tiba-tiba kok mengagetkan banget. Ngajak ribut dunia pendidikan nih. Sukanya bikin kejutan. Entah kejutannya menggembirakan atau menyedihkan. Pokoknya kejutan. Ini gimana Bang? Apa Mas yang terjadi sebenarnya kok? Dana dibekukan. Ya kalau mahasiswa internasional. yang kita sayangkan kan karena dia berperang terhadap jantungnya peradaban manusia kan. Khususnya di Amerika kan Harvard adalah universitas tertua. Bahkan satu dari yang terbaik di Amerika bersama Stanford University, Columbia, Yale, MIT, ini kan raksasa-raksasa perguruan tinggi. Ivy League lah ini. Ivy League dan terbaik di dunia juga, bukan cuma di Amerika aja ya. Betul. Dan bentuk perangnya itu ada dua hal. Pertama terhadap universitasnya sendiri, berbagai macam peraturan baru, pengekangan, stop subsidi, pengetahuan, penelitian. Kemudian juga melarang dan mempersulit mahasiswa asing untuk masuk, kan kurang lebih 1/4 mahasiswa di Harvard itu 7.000-an itu dari berbagai negara, dari Cina, Indonesia, ada puluhan kan, dari Malaysia, Singapura gitu loh. Itu kan krim dala krim of anak-anak muda seluruh dunia yang pinter-pinter salah satunya kan mencari perguruan terbaik di dunia, yaitu di Harvard. Dan itu menguntungkan Amerika, menguntungkan dunia. Amerika kan, katakanlah Elon Musk kan di Stanford, imigran dari Afrika Selatan. Ini kan kita bicara dunia digital, misalnya Steve Jobs, pendiri Apple tuh, bapaknya kan dari Syria kan imigran. Kalau politik Obama itu bapaknya dari Kenya gitu loh, mahasiswa asing yang kawin dengan mahasiswa Amerika gitu. Farhad Zakaria misalnya kan imigran. Ini kan jadi di Harvard kalau Farhad Zakaria. Kayak Eugene dari Cina, sekarang di Oxford tapi kan sekolahnya Harvard. Jadi kan terjadi persilangan yang produktif banget, bagus banget di universitas seperti Harvard dari anak-anak Amerika, anak-anak seluruh dunia, mereka ilmu kan saling mengasah. Dan yang menjadi penentu kemajuan Amerika dan dunia dan manusia sepanjang sejarah kan, sistem politik boleh gonta-ganti, kerajaan datang dan pergi, kekuasaan militer datang dan pergi, tapi satu konstan dalam kemajuan civilization, dari kemajuan peradaban manusia. Kenapa kita tidak lagi berhadapan dengan bahaya kelaparan di berbagai negara, bahaya wabah di berbagai negara? Itu kan karena kajian di universitas, karena pemikiran Pak Daya, teknologi dan ilmu pengetahuan. Kan kalau universitas itu kan tempat komunitas yang terorganisasi secara sistematis mengembangkan pemikiran dan penelitian yang hasilnya adalah ilmu dan teknologi kan. Nah ini yang diperangin oleh Donald Trump. Kenapa sih Bang Pek segitunya dia? Saya nggak tahu, padahal sekolahnya lumayan. Itu sahnya itu loh, itu sahnya.
Kita susah mengerti dewa mabuk ini loh. Mbok ya kalau oke, tarif kita bisa berdebat lah. Ya. Apa namanya, kita kan kemarin waktu dia di Switzerland, si Bassen ini kan kita puji. Dia ke Arab Saudi, normalisasi Syria, kemudian berhubungan dengan Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi kan kita tepuk tangan. Ya kan, sebelumnya kita menjerit dan mengeritik. Kita tepuk tangan, sekarang apresiasi. Kita bukan cuma menjerit. Karena ini jantungnya soft power. Jadi kekuasaan itu kan ada perangkat kerasnya, militer, ekonomi kan kemarin perangkat keras loh. Sekarang perangkat halus yang paling fundamental. Ya, dunia universitas, komunitas pemikiran dan penelitian. Tempat kita mendidik kader-kader manusia baru ini untuk semakin tajam encer pikirannya. Dan Amerika menikmati hasil 50 tahun terakhir perubahan teknologi begitu cepat. Semua asalnya, hampir semua dari Amerika Serikat, teknologi digital. Dari Stanford, dari MIT, Vannevar Bush, komputer kan. Salah satu muridnya kan Frederick Tarman ke Stanford yang bikin pertama kali institusi yang menghubungkan universitas dan dunia bisnis. Dari situ lahir Steve Jobs lah, apa terakhir ujungnya Elon Musk. Dari situ pula lahir artificial intelligence, Google. Nah ini kan yang ditentang, dilawan, disudutkan oleh Donald Trump. Kan kita nggak bisa mengerti. Dulu dia pengusaha, mungkin latar belakang ya. Padahal sekolahnya kan Trump cukup lumayan. Wharton kan, dan salah satu yang terbaik. Sekolah bisnis, anaknya juga begitu, Ivanka Trump. Tapi kok terhadap universitas yang jantungnya jantung kemajuan, kok sikapnya kayak tukang bat. Bukan dengan segala hormat pada tukang bat. Ini kan kita kritik Trump, bukan kritik tukang bat. Tapi latar belakang dia urusan tanah, kasino, dia pernah pengusaha kasino. Dengan segala hormat kepada pengusaha kasino yang lain. Ini Trump memang aneh sendiri. Bagaimana dengan ini Bang? Mungkin Trump melihatnya. Dan di sekeliling Trump itu kayak ekonomi. Adanya Peter Navarro ini kan ekonom kelas kambing, Mel. Saya nggak tahu kenapa di Amerika ada ekonomi yang sangat bagus dari berbagai partai Republikan, partai Demokrat. Tapi kok yang kelas kambing itu, yang bantu dia dalam konsep-konsep tarif itu kan Peter Navarro. Itu kelas 2 aja bukan kalau ekonom. Kelas 3 pun orang masih ragu, mungkin ekonom kelas 4 gitu. Bukan Harvard ya. Apalagi Harvard. Gini Bang, kalau yang soal Trump kan bilang kalau universitas sekarang kayak kebablasan yang soal woke, DII itu. Ya, kalau itu begini, kalau itu kan antara Republikan, Demokrat ada sikap yang berbeda. Boleh aja sebagai pentolan tertinggi sekarang kaum Republikan, dia tidak terlalu senang pada deism, diversity, equality, yang berlebih, inclusion, yang berlebih itu loh, perlindungan minoritas segala macam, atau wokeism, segala macam sejarah masa lalu. The Western civilization dikritik abis. Ya kita bisa berdebat lah. Tapi cara untuk tidak terlalu ekstrim ke sana kan banyak cara lain. Tanpa tidak harus memotong. Kan dia potong dana penelitian biologi yang terbaru. Dia potong dana penelitian untuk rumah sakit. Dia potong dana penelitian untuk penelitian teknologi. Nggak ada hubungannya dengan politik. Tetapi itu kan penting. Walaupun Harvard terkaya, dia punya 52 miliar dolar sebagai endowment fund. Banyak gitu. Tapi kalau seperempat mahasiswanya dari luar negeri itu dilarang. Itu kan berarti kontribusi pendanaan. Ekonomi juga ini signifikan nggak kedatangan mahasiswa luar negeri ke sana? Iya, signifikan. Karena kan bukan cuma di Harvard, di Stanford, di semua universitas Amerika itu perputaran uang, pembiayaan pendidikan tingginya itu sangat terbantu oleh dari Cina, dari India, dari Indonesia, dari berbagai negara. Ini kan cross fertilization. Nah ini istilah penting, cross fertilization antar Amerika dan dunia. Kalau istilah majalah ekonomis adalah ini salah satu bentuk kontribusi terbaik Amerika kepada dunia adalah mendidik anak-anak di seluruh dunia yang terbaik di Universitas Amerika dan pulang berbakti kepada negerinya masing-masing. Di Indonesia kan sumbangan anak-anak dan rata-rata dari negara berkembang atau Wijoyo segala macam. Kalau di Amerika sama, waktu Deng Xiaoping buka Cina, di Cina kan Deng Xiaoping ketemu Carter minta mahasiswa Amerika diterima dong dengan gampang. Mereka habis
revolusi kebudayaan, anak-anak nggak ada yang sekolah, jadi aktivis, jadi petani semua. Atau jangan-jangan itu Mas, si Trump ini justru dulu sudah dididik nih di sini, sekarang menjadi melawan kami secara ekonomi. Gitu. Kan ini kan melihat ilmu dan pengetahuan itu kunci konstan. Satu-satunya yang menentukan kemajuan jangka panjang ya. Saya nggak bilang jangka pendek. Jangka pendek kan ada namanya tarif, ada namanya pola pembangunan ekonomi, ada masalah pemimpin, ada masalah organisasi sosial dan hukum. Itu jangka pendek. Jangka panjang itu kemampuan pemikiran, kemajuan manusia dan kemajuan teknologi akibat dari pemikiran yang berkembang. Gitu loh. Mulai zaman Yunani, zaman Sumeria, orang mulai membaca bintang-bintang, orang membaca kan perpustakaan sudah dibuat. Nanti kita bicara sejarah ya. Tetapi kan yang 2000 tahun manusia setelah mulai baca tulis ya Sumeria, kemajuan terakhir kan 50 tahun terakhir yang paling cepat. Mungkin kita bisa bilang sejak zaman industri 150 tahun terakhir. Ya. Sebelum itu kita miskin semua. Mau raja di raja pun kena sakit gigi mampus, gak ada obatnya, nggak tahu kenapa sakit gigi, kenapa sakit perut. Wabah, penyakit membunuh sepertiga masyarakat gitu loh. Mau di Afrika, mau di Eropa, mau di Amerika, mau di segala macam. Miskin semua sebagian besar. Mau raja pun punya banyak emas, punya banyak istana. Tapi begitu kena sakit gigi menderita dia berhari-hari. Kena sakit perut bisa mampus. Rata-rata orang umurnya 30 tahun, 40 tahun. Dalam kemiskinan dan ketakutan menghadapi wabah dan kelaparan. Malthusian challenges of humanity. Nggak pernah selesai. Ribuan tahun Pak Dayat. Baru 150 tahun dan terutama 50 tahun terakhir. Revolusi dalam teknologi, revolusi dalam dunia kedokteran, revolusi dalam perkotaan yang bersih. Dulu di kota itu sumber penyakit, karena orang berkumpul kotor, nggak teratur gitu loh. Pusatnya wabah, nyerang setengah kota mati. Sekarang kan manusia hidup dalam puncak-puncak kesejahteraan, kita udah mau kedamaian. Ke Mars ini. Gitu. Udah mau ke Mars ini kita. Elon Musk bilang gua mau ke Mars. Gwyneth Shotwell bilang gua bulan cukup. Tapi kan kita bisa bermimpi kemajuan. Lah sekarang mau diperangin universitasnya. Pusatnya kemajuan itu Pak Dayat. Saya nggak tahu kemalangan apa lagi yang lebih besar yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin dibanding hal-hal seperti yang fundamental. Pak Trump ini. Itulah kelihatan picik banget jadinya. Jadi dewa mabuk ini kita harus lihat kali ini kita bilang dia keliru. Kalau kemarin di geopolitik di dunia Arab, kemarin di Roma, J.D. Vance ketemu dengan Ursula von der Leyen dengan moderator Giorgio Meloni, Perdana Menteri Italia mencari penyatuan kembali hubungan negara-negara NATO. Kita tepuk tangan. Kita apresiasi lah. Di Switzerland, Scott Bessent sama Jamieson Greer, United States Trade Representatives salaman dengan He Li Feng. Coba cari normalisasi hubungan perdagangan. Kita tepuk tangan dong. Kali ini kita mengurut dada dalam kepedihan. Ya kan, Khairil Anwar yang teringat Khairil Anwar. Pedih dan perih, ku bawa berlari melihat Presiden Trump. Dua pertanyaan nih Mas. Tadi Mas Selly sempat nyebut tentang Harvard sebagai universitas tertua di Amerika. Satu, kapan sebenarnya dia berdiri? Yang kedua, bagaimana Mas Selly menempatkan Harvard ini dalam mata rantai panjang ilmu pengetahuan dan peradaban manusia. Harvard itu kan salah satu puncak dari mata rantai panjang. Ini bahasanya lagi daya top. Mata rantai panjang universitas atau perguruan tinggi. Kan itu kalau Harvard sendiri kan jangan tanya tanggal persis dan tahunnya. 400. Pasti 16-an. Jadi 400 tahun. 16 Usianya 1630-an, 1620-an lah. Kira-kira sama kalau di Nusantara Kara yang Patingaloa. Orang-orang Eropa pada berpindah ke imigran dari Eropa. Menemukan benua baru lalu menempati misionaris yang membentuk awalnya. Semuanya ini kan kalau universitas setelah zaman Yunani kan yang merawatnya dalam tahun-tahun panjang kegelapan Eropa itu kaum misionaris. Ya, karena itu mewarisi kan semangat yang sama. Makanya kalau universitas yang muda dan juga sangat bagus di perannya dalam perubahan teknologi kan di Amerika Stanford relatif muda kan baru 100 tahun lebih sedikit lah dari Leyland Stanford yang menyumbangkan hartanya. Dia kan orang paling kaya waktu itu, salah satu paling kaya, raja kereta api, jadi gubernur, anaknya meninggal dia sumbangkan
tanah dan hartanya kepada mendirikan Stanford University, Leland Stanford Junior University, lengkapnya ya. Dan disampaikan dengan pesan bahwa kalau Harvard dan yang lain-lain itu kan agama dan kaum misionaris awalnya. Kalau Stanford dia bilang angin kebebasan bertiup, ya kan, ini harus di luar campur tangan agama apapun. Kemanusiaan murni. Ini kemanusiaan dan sepenuhnya sekular gitu loh. Itu Stanford. Itu Stanford, tapi itu kan relatif baru. Umumnya sejarah panjangnya itu kalau dalam riwayat panjang sebenarnya bukan agama dulu kan. Universitas itu dari Latin kan. Universitas itu kan kumpulan orang-orang yang pengajar dan yang diajarkan. Jadi sarjana ini universitas magistratum et scholarium. Kira-kira kalau lengkapnya dalam Latin itu makanya toga, ungkapan-ungkapan universitas itu kan Latin. Tapi itu kan pengorganisasian. Bagaimana mentor, filosofer, profesor, doktor membimbing anak-anak muda untuk meneruskan tradisi berpikir dalam ilmu dan pengetahuan yang dalam sistem tertentu gitu cara mata rantai keilmuan itu ya. Nah, itu kan sejak zaman Sumeria tahun 5000 tahun sebelum Masehi mulai ditemukan bahasa tertulis kan, harus dicatat itu. Kan harus ada yang tahu mencatat dan berhitung di sekitar raja dan pusat-pusat kegiatan manusia seperti pasar. Ya kan? Nah, tetapi secara sistematis yang paling pertama kita tahu sebagai perguruan dengan mentor dan anak didik itu kan Platonus. Akademia Platonos di pinggir kota Athens Plato kan muridnya Socrates. Kalau 400 Socrates tahunan ya sebelum Masehi. Kalau Socrates kan cuma berkeliling di kota di agora untuk berceramah gitu loh. Siapapun yang mendengar, juga Diogenes. Keliling-keliling kan. Ketemu cerita Alexander yang agung, dia bilang sambil duduk di pinggir selokan gitu loh. Alexander yang agung datang ke Diogenes, dia bilang, Diogenes, the wise man, kamu mau minta apa dari saya? Saya orang paling berkuasa. Saya paling berkuasa. Ask and I give, gitu loh. Apapun kau minta aku beri. Dia lihat, masih pagi kan? Dia bilang, pagi kan? Tak. Rupanya Alexander berdiri di depan dia duduk. Ini cerita sejarah ini. Dia bilang, the king, you are great man. Saya nggak minta apa-apa, cuma satu aja kalau boleh. Boleh minggir dikit gak? Kenapa minggir? Badan Pak Raja menutupi matahari. Saya pengen menikmati matahari yang lagi terbit. Mintanya gak macam-macam. Padahal dia mau minta emas dan permata sama raja dikasih oleh Alexander, penakluk India, penakluk Mesir. Dia minta, boleh geser dikit aja. Matahari lagi naik, saya pengen menikmati. Itu filsuf. Siapa namanya? Itu Diogenes. Itu mendalam banget tuh ya. Itu. Dia nggak minta apa-apa. Jangan halangi matahari saya. Pencarian pengetahuan kan nggak bisa dengan cara eksentrik begitu. Akademia Platonos, Plato itu di pintu gerbang akademianya itu mereka yang tidak mengerti geometri jangan melangkah masuk ke dalam tempat ini. Saya pernah ke sana bawa si Guntur dan si Cuya waktu mereka masih kecil. Ada fotonya dilihatin sama. Ini menarik. Sudah tinggal puing-puing reruntuhan di Athena, tapi kan sebenarnya dari Athena berlanjut dia sampai 800 tahun. Nah, dari situ Akademia Platonos, Justinian I Raja Bizantium itu memubarkan. Tetapi dia pindah ke Iran. Dari Iran ini kemudian para pemikir yang mewarisi pemikiran Akademia Platonos diadopsi oleh Islam. Karena kan Baghdad Abbasid di Baghdad. Di Abbasid dia kemudian karena Iran kan tetangganya Baghdad, tetangganya Irak kan, jadi akhirnya cross fertilization, sama dengan Harvard dengan yang lain-lain ini cross fertilization peradaban. Lahirlah di peradaban Islam itu Al-Kindi masa-masa awal ya, betul. Al-Khwarizmi, ya kan. Kita bicara Yunani dulu ya. Jadi dari Akademia Platonos, kalau Aristotle kan juga bikin Lyceum namanya. Lyceum kan juga dia muridnya Plato gitu. Dia bikin sendiri sekolahnya. Yang salah satu siswanya paling terkenal, yang tadi raja yang berdiri di depan Diogenes, Alexander Agung, yang kemudian mendirikan kota baru namanya Alexandria di Mesir. Dengan perpustakaan terbaik sepanjang sejarah.
sejarah klasik ya. Saingannya cuma Baitul Hikmah di Baghdad. Alexander Mesir itu berarti pendirinya itu Alexander, namanya juga Alexandria. Iya. Kalau bahasa Indonesianya atau bahasa orang Arab Iskandar. Iskandar Zulkarnain. Iskandar yang bercula dua. Itu Iskandar Zulkarnain. Itu yang dihadapi oleh Diogenes. Perpustakaan terbesar Alexandria itu isinya 3 tokoh-tokoh pemikir yang melanjutkan tadi Diogenes, melanjutkan Plato, Aristotle. Satu Aristarchus. Aristarchus ini sudah bisa mengukur planet bumi berapa diameternya dengan sudut pencahayaan matahari yang jatuh di Alexandria. Itu Aristarchus. Dia juga sudah tahu bahwa sebenarnya pusat dunia universe ini bukan bumi tapi juga matahari. Heliocentrism sudah di Alexandria. Kemudian ada Archimedes, bejana air. Kemudian ada Euclid, matematika, geometri. Itu pemikiran dari Sumeria, dari Mesir klasik, masuk ke Akademia Platonos, kemudian masuk ke Lysium, masuk ke Alexandria. Ya, dari sinilah benih-benihnya nanti kan sampai Baitul Hikmah. Dari Baitul Hikmah dirawat oleh Islam, dibalikin lagi ke Eropa lewat Spanyol. Tadi Ibnu Rus, Andalusia, ya kan, Cordoba, Toledo. Ini menyebar balik ke Eropa. Di Eropa lah secara formal universitas yang kita kenal sekarang berdiri. Bologna, Paris, Oxford, Cambridge. Itu kita bicara 1000 tahun yang lalu. Kalau Harvard kan kita bicara 400 tahun yang lalu. Panjang. Tetapi along the way, sesuai dengan, kalau dulu kan ya Trump ini kan anti Harvard dengan politik. Kalau dulu sebelum zaman modern, Hulagu Khan dari Mongol menaklukkan Baghdad, membakar Baitul Hikmah. Berganti-ganti Alexandria dibakar. Perpustakaan yang begitu besar dan agung habis juga. Datang satu pasukan dari dunia Kristen dibakar, dari dunia Islam dibakar, habis dia. Selain kebakaran sendiri. Ya. Tetapi setelah itu, setelah Bologna, Paris, Setelah Oxford, tragedinya nggak kayak gitu. Mulai ada Renaissance, mulai ada pencerahan manusia, ada ilmuwan tipe baru yang meneruskan jalan panjang Aristarchus kan sama Aristotle. Itu Kepler, Copernicus, revolusi berpikir, Galileo Galilei, sampai raksasa terbesarnya pemikiran klasik sebelum era modern itu namanya Isaac Newton. Gravitasi. Ya, merampungkan semua tugas sebelumnya tentang kenapa langit ada yang di bintang berputar, ada yang tidak berputar. Kenapa dia berputarnya kok kayak ada jalurnya sendiri yang dipegang oleh satu kekuatan sehingga tidak mencelat kemana-mana gitu. Namanya gravitasi, dan dihitung persis oleh Newton, dan timbul kesadaran baru. Orang seperti Newton bilang, ya jangan tanya gua dong siapa menciptakan gravitasi. Pokoknya aku temukan ini ada. Gua temukan formulanya bagaimana menghitung. Ini yang Descartes bilang. Iya kan, sama meneruskan tradisi berpikir panjang. Cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Nah, ini kan revolusi cara berpikir disusul dengan revolusi teknologi. Setelah cara berpikir, metode berpikir keilmuan masuk, para thinker, orang-orang yang berdasarkan pandangan baru membuat alat-alat baru baik dalam bidang kesehatan, menemukan penyakit. Kan teleskop ada kan, lihat kemudian kuman, penyakit, sel. Ujung semua itu kalau kita lihat revolusi digital, mulai iPhone, ini komputer nih, ada personal komputer, laptop, desktop, ada internet yang menghubungkan kita. Dulu semua orang pakai kuda untuk bergerak, mengirim pesan pun pakai kuda supaya cepat. Mau kaya, mau miskin, mau Arab, mau Eropa, semua sama kecepatannya, kecepatan kuda. Begitu ada kereta api lebih cepat, begitu ada mobil lebih cepat, pesawat jet lebih cepat. Tapi ini kan kecepatan cahaya. Kita bicara dengan Amerika, kita pakai gelombang elektromagnetika, kecepatan cahaya bergeraknya suara kita sampai ke Amerika.
Dulu pesan gambar dikirim kita. orang lari atau paling jauh burung terbang. Sekarang ngomong Burung sekarang terbang. di sana dengar. Burung sama kuda cepet ya, burung sama kuda. Kalau nggak nyasar Sekarang terburung. kita pakai kecepatan cahaya. Ya. Iya. Saat ini Untuk ngomong, berbicara. saat ini juga orang sana Iya dengar. kan? Elon Musk mau bikin nanti Starship-nya itu ke atas terus ke bawah. Kalau sekarang masih 20 jam Jakarta New York, Elon Musk akan bikin setengah jam. Setengah jam. Iya. Itu Bukan physically kecepatan ya, cahaya, bukan suara ini, tapi ke fisik. atas, Ya. terus ke bawah. Ini kan ilmu, Ya. Iya. ini kan pengetahuan. Itu universitas. Oke. Ya, sebagai simbolisasi dari organisasi pengajar, mentor dan siswa-siswa muda yang meneruskan tradisi berpikir dalam metode-metode berpikir yang sistematis dengan penelitian di laboratorium, dengan penelitian di masyarakat. Itu universitas. Oke. Universitas Magistratum et Scholarium. Ya. Itu loh. Simbolnya kalau Harvard itu kalau nggak salah verity. Kalau Stanford angin kebebasan bertiup, ya boleh aja simbol macam-macam. Gambarnya apa? UGM punya simbol Pinus lain. ya, apa, pohon. Pohon pinus, Ya. Kuas. sekuya, Sequoia. pohon pinus kayu merah. Mantap gak itu bahasanya? Kata Stanford sih waktu dia nyumbangkan sekolah ini kuabdikan untuk humanitas. Nggak boleh dicampur adukkan dengan agama wilayah yang lain, wilayah keimanan. Ya boleh setuju, boleh nggak setuju, tapi itu kan ada passion. Dia tahu yang paling penting adalah pemikiran. Anak-anak muda yang belajar oleh mentor-mentor yang kita sebut profesor dan doktor. Doktor kan sebuah gelar pencapaian akademis. Jangan terlalu silau oleh gelar doktor dan profesor, itu kan gelar aja. Sejak zaman Yunani, sejak zaman Latin. Romawi. Dengan toga itu kan bungkusnya. Intinya adalah proses belajar mengajar Plato dan siswanya, Aristotle dan siswanya untuk berpikir bersama, meneruskan tradisi yang sudah dimulai sejak di Sumeria. Orang mulai menulis, mulai mengamati bintang gemintang di langit gelap. Artinya kalau cerita panjang Mas Celi itu dari Sumeria awalnya rantai bersinambung panjang per saat ini tuh Harvard atau universitas di Amerika itu adalah simbol peradaban saat ini. Yes, simbol peradaban terdepan. Kalau kita tahu kenapa kita maju, kenapa manusia maju, kita harus angkat topi kepada universitas. Universitas kan kata-kata aja. Tetapi di baliknya yang kita katakan adalah pemikiran sistematis yang dikembangkan lewat proses belajar mengajar. Itu yang oleh mentor dan anak-anak muda. Kan siswa itu kan mostly anak-anak muda, 18 tahun, 12 tahun. Mereka yang hidupnya memang ingin masuk ke tahap berikutnya di mana otaknya sedang terbentuk untuk mencapai puncak-puncak pengorganisasian baru antara sinapsis dengan saraf-saraf yang lain, gitu loh. Itu kan dididik oleh Plato, oleh Aristotle, oleh Ibnu Rushd, oleh Al-Khwarizmi, oleh Aryabhata di India. Dan sekarang dalam lembaga besar, universitas-universitas Amerika memimpin dari segi itu. Soft power terbesar Amerika kan pemikiran di universitas. Kok ya diobok-obok sama sama Dewa Mabuk, pengusaha kasino, pengusaha properti. Dengan segala hormat kepada semua pengusaha properti di dunia ini, dengan segala hormat kepada mereka yang memang menjadi bandarnya kasino, kita tidak merendahkan mereka. Kita cuma agak marah dengan Donald Trump. Pak Trump ini. Gitu ya. Gimana Pak Dayat? Enggak kelihatan gemesnya aja. Gimana nih Mel? Aduh, dari desah awalnya udah gemes. Atau kita harus protes kepada Ivanka. Ivanka itu kan juga lulusan perguruan tinggi. Iya kan, kalau kita lihat mereka sekeluarga, mereka keluarga orang-orang ini Mas ya, Indonesia itu dapat sumbangan banyak lah ya secara nggak langsung orang-orang yang terdidik dia. Kalau kita mulai membangun kan ada kaum teknokrat dari Berkeley, Pak Wijoyo, Pak Sadli, Ali Wardana, iya kan? Saya sendiri kan Ohio State. Tetapi kalau nggak salah ada Bambang Kesowo yang pernah dari Harvard, ada Dr. Syahrir ekonom, ayahnya Pandu almarhum, ekonom yang sangat bagus, Pak Pandu yang sekarang di Danantara yang menentukan investasi anak-anak bilang tuh dengan sangat baik. Jadi itu kan sumbangan ya, kita terima kasih, dan sama dengan Deng Xiaoping waktu ke Presiden Carter, don't give us anything Mr. President, only one thing I ask,
dalam bahasa Mandarin. Beri kesempatan belajar. Berikan visa sebanyak-banyaknya kepada mahasiswa anak-anak muda Cina. Pendidikan tinggi kita hancur berantakan di bawah Mao Zedong karena semua Salah orang satu disuruh ke pemikir desa. Islam Indonesia juga ada di sana kan, Nurholis Majid dari Chicago. Pembaharu pemikiran Islam terdepan. Dia kan diteruskan oleh Saiful Mujani. Kalau Saiful Mujani kan lebih kepada pembaharu pemikiran politik dalam sosial. penelitian. Dan penelitian, ya. Ilmu politik. Ya. Nah, itu kan juga dengan bangga saya katakan ya satu alma mater dengan saya gitu loh. Ya. Ini kan ya kita berterima kasih dalam pengertian itu. Kita menjadi salah satu titik betapapun kecilnya yang menyambungkan tradisi panjang dunia universitas sejak zaman tadi Akademia Platonos. Iya. 2000 tahun lebih Pak Dayat. Tapi ya, apa namanya? Mungkin karena Harvard juga kan banyak, bukan hanya Harvard kan yang di. Ya semuanya ini kan ditekan. Harvard karena yang Iya. paling Perguruan terkenal, tinggi. Iya. paling kaya. Harvard menghasilkan 10 atau 12 presiden yang menjadi salah satu yang kita sering sebut dan salah satu orang yang saya kagumi kan dalam geopolitik Henry Kissinger dari Harvard, dia imigran dari Jerman kan, dari Perang Dunia Kedua puing-puingnya dia lari sama keluarganya sekolah di Harvard, berhasil. Zbigniew Brzezinski begitu banyak. Ya Farid Zakaria kan dari Harvard. Iya. Lawrence Summers ya juga. Lawrence Summers dari Harvard. Francis Fukuyama. Murid dari Samuel Huntington, Harvard. Dia penyumbang-penyumbang terdepan pemikiran-pemikiran ilmu politik yang terbaru gitu loh. Nah, ini dihajar sama Donald Trump. Sekali lagi kita hanya bisa mengutip Khairul Anwar. Pedih dan perih ku bawa berlari. Ya, Begitu, semoga cepat sadar juga lah ya dari Pak Trump ini ya. Ya Sama mudah-mudahan kayak lah. waktu tarif itu Pesan kan dia Nusantara kan selalu membuka kemungkinan baik. Pesan Nusantara itu Pak Dayat, the possibility of redemption. Kemungkinan orang untuk bertobat, berubah menjadi lebih baik. Nah, kita sampaikan pesan dari Nusantara, dari Jalan Malabar. Gitu ya, Jalan Malabar. Malabar Jalan itu punya Malabar. sejarah panjang juga. Malabar di India, Pantai Malabar. Tapi nanti kita cerita yang lain. Oke, boleh. Jadi pesan dari Nusantara, khususnya dari Jalan Malabar, lewat Gunung Salak, mudah-mudahan Pak Trump, Presiden Trump, diberikan cahaya baru, Ya. memandang ke depan. Begitu ya kira-kira ya. betul banget. Sip. Oke. Mungkin ada yang ngalangin mataharinya Trump. Diogenes. Oke, baik. Terima kasih Bang Jelly. Terima kasih Pak Dayat. Terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Sampai jumpa di episode selanjutnya.